Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi untuk mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Oke, informasi itu apa? Jadi bisa kita lihat data versus informasi. Kalau data ini, kalau dari slide bisa kita lihat adalah kumpulan beberapa huruf gitu ya. Lalu nanti diolah huruf-huruf ini menjadi suatu informasi sehingga hasilnya adalah saya kuliah di FPUB. Itu terkait dengan data dan informasi. Nah, data adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan untuk pengolahan lebih lanjut. Terus, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah berbentuk yang memiliki arti tertentu. Bisa nanti bentuknya berupa objek, kualitatif, dan kuantitatif. Contohnya adalah informasi kependudukan, misalkan datanya adalah biodata, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan. Nah, sedangkan informasinya adalah nanti jumlah penduduk. Berapa penduduk miskin berapa dan daftar pemilih tetap, misalkan nanti untuk kegiatan pemilihan. Contoh lain adalah terkait dengan informasi akademik. Ya. Data, ada data mahasiswa, nilai, aktivitasnya apa. Informasinya adalah absennya per kelas, bisa berupa transkrip, IP, indeks prestasi gitu ya, terus ada indeks prestasi kumulatif, dan terakhir adalah ijazah. Nah, fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak berpengaruh langsung kepada pemakai. Itu menurut Abdul Qadir. Penggambarannya, fakta tersebut direkam dalam bentuk simbol seperti angka, tulisan, dan gambar. Jadi itu data. Nah, sedangkan informasi ini beberapa suara ini data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukannya. Sedangkan menurut Boy, data yang diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Sedangkan menurut Dan Umar, suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan dan kemampuan. Jadi silahkan dibuat pengertian sendiri terkait dengan data dan informasi itu apa berdasarkan hasil dari beberapa para ahli tadi. Siklus informasi, tahapan pengelola data menjadi informasi adalah yang pertama mengumpulkan data. Jadi proses pengumpulan data asli dengan cara tertentu. Bisa sampling, bisa proses pencatatan ke dalam file, dan sejenisnya. Terus input data adalah proses memasukkan data dan prosedur dalam pengolah data. Selanjutnya adalah pengolahan data, data di mana data diolah sesuai prosedur. Yang terakhir, output, hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output. Alatnya apa saja, bisa berbentuk monitor, printer, sebagai informasi. Yang terakhir adalah distribusi. Setelah proses pengolahan data dilakukan, informasi yang dihasilkan harus segera didistribusikan kepada yang memerlukan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan. Nah, ini kurang lebih ya ilustrasinya data, nilai atau value yang turut mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga nanti akan menjadi sebuah informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini tahapannya mulai dari data segi bentuk piramidnya ya, bentuk piramidnya mulai dari data diolah, terus nanti menjadi sebuah informasi menjadi pengetahuan, dan yang terakhir adalah sebagai tahapan untuk kita mengambil suatu keputusan. Ini juga sama gitu ya, jadi data, informasi, pengetahuan, terus nanti sampai ke kebijakan gitu ya. Jadi ini tahapannya nanti ketika kita mendapatkan sebuah data, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana data itu menjadi pengetahuan, dan sampai akhirnya nanti akan menjadi keputusan yang baik atau kebijakan yang baik. Nah, pengolahan data tahapan adalah
Tahapan di mana data diolah sesuai prosedur yang telah dimasukkan, meliputi yang pertama adalah pencatatan data masukan, terus nanti manipulasi data terkait dengan klasifikasi, kalkulasi, sorting, merging, summarizing, storing, dan retrieving atau penggunaan kembali. Nah, bisa saja nanti penyajiannya bisa dalam bentuk chart, tabel, teks, diagram, dan lain sebagainya. Itu bisa penyajiannya. Nah, kita masuk ke sistem. Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dengan dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Jadi biasanya ini secara sederhana sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Contohnya yang ada di dalam tubuh kita, gitu, contoh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karakteristik sistem biasanya dia konteksnya itu sistem berada pada konteks atau lingkungan tertentu. Terus ada batasannya atau boundary-nya yang memisahkan dari lingkungan. Terus ada masukan atau keluaran atau input atau output. Sistem menerima input dan mengirim output dari dan ke lingkungannya. Terus ada interface atau antarmuka, komunikasi antar sistem atau subsistem. Dan yang terakhir adalah proses transformasi masukan sampai ke keluaran. Terus ada mekanisme kontrol untuk menentukan operasi sistem sesuai kondisi. Ada umpan balik atau feedback sebagai dasar mengontrol sistem. Ada properties, berbeda dengan properti dari masing-masing bagian. Terus ada subsistem, sistem dapat dipecah ke dalam beberapa subsistem. Itu karakteristik dari sistem. Sistem informasi adalah sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, serta pendistribusian informasi. Terus, menurut Kinmark, sekumpulan elemen yang bekerja sama secara internal atau berbasis komputer dengan melaksanakan pengolahan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan. 3 kegiatan utama sistem informasi adalah menerima data atau masukkan data, terus memproses data atau pengolahan data, dan ketiga menghasilkan informasi atau keluaran. Prinsip ini berlaku untuk informasi manual maupun yang berbasis komputer. Unsur-unsur sistem informasi, sumber daya informasi, yang pertama ada perangkat keras atau hardware, ada software, ada basis data, ada prosedur, ada petugasnya atau operator sistem, dan pemakai atau pengguna dari sistem itu. Komponen di dalam pendekatan komponen sistem informasi dalam pendekatan sistem ada input, ada proses, dan ada output. Input apa saja? Bisa dari hardware, software, data, SDM, dan prosedur. Sedangkan proses itu pencatatan, verifikasi, klasifikasi, penyimpanan sampai ke penyebaran. Dan terakhir adalah outputnya informasi sendiri. Manfaatnya sistem informasi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan mutu dan jumlah informasi, mempersingkat waktu pekerjaan, mengurangi biaya operasional, keamanan data dan informasi, kemudahan pertukaran data. Nah, bisa juga dituliskan apa kira-kira manfaat negatif dari sistem informasi ini. Silakan dituliskan beberapa manfaat negatifnya. Nah, contohnya apa saja untuk sistem informasi? Yang pertama bisa informasi akuntansi, pemasaran, manajemen persediaan, personalia, distribusi, pembelian, pergudangan, sampai nanti ke analisis kredit. Itu beberapa contoh sistem informasi. Nah, perkembangan di sistem informasi di era revolusi industri 4.0, ini yang pertama fokus pada pengolahan data, fokus pada informasi, contohnya untuk menampilkan laporan dan hitung keuangan dan lain sebagainya. Terus fokus pada pendukung keputusan, sistem untuk mendiagnosa pasien rumah sakit itu ya. Terus fokus pada komunikasi seperti WhatsApp, email, video conference, sosial media dan sebagainya. Yang kelima adalah potensi pada konsultasi, sistem pakar yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Seperti yang saat ini mungkin adik-adik atau teman-teman semua bisa membuat sesuatu menggunakan artificial intelligence. Nah, pemanfaatan media informasi dapat menggunakan email UP, cloud, Keep, Google Classroom, Google Form, Google Site, dan lain sebagainya. Ini dapat digunakan untuk sebagai media informasi.
Ada beberapa nanti yang bisa dimanfaatkan untuk panduan, bisa dilihat ada link di slide ini. Itu saja untuk apa namanya materi sistem informasi. Silahkan dituliskan tadi beberapa pertanyaan atau hasil diskusi untuk nanti kita bahas di kelas. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.